Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Gones Mendestar tentang hati dan jiwa di General Reading. Pembacaan secara acak ya, menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Sebelumnya buat sahabat aku semua yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabatku dimanapun berada yang lagi menemukan masalah atau problem ya, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Di sini kembali kita akan men-shuffle ya, menggunakan kartu tarot ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala atau sang pemilik alam semesta. Ini hanya sarana untuk dijadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Orang ini akan segera menghubungi dan menjumpai ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang ada di pikiran kamu agar semua tercurah dan tertumpah energi di depan kartu ini. Orang ini akan segera menghubungi dan menjumpai kamu. Fokus. Orang ini sayang sama kamu. Orang ini merasa nyaman, merasa tenang dekat sama kamu. Sebetulnya orang ini sulit sekali untuk bisa membuka hati buat siapapun. Tapi dipertemukan dengan kamu, dia merasa nyaman, merasa senang, merasa aman. Orang ini akan segera menghubungimu dan menjumpaimu. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa? Yang pasti orang ini sudah mengenal kamu, ya kan? Pasti sudah mengenal kamu. Tetap fokus. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya. Karena subscribe semua berharga buat aku untuk memotivasi Gones membuat video-video terbaru. Letakkan energi kamu, tapi yang terlihat di sini adalah seseorang ini berpotensi menjadi seorang pemimpin. Dewasa, bijaksana, dan yang pasti bertanggung jawab ya, punya karakter seperti itu ya, dan otoritas. Ya, dia ingin memberikan hatinya untuk kamu, menyampaikan perasaannya untuk kamu. Dia menginginkan ada kesempatan untuk dia, peluang untuk dia tentang perasaannya ke kamu, ketulusan. Kita fokus. Ya. Di sini ada tentang sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu, yaitu
perasaan tentang sebuah penyelesaian. Ya, dia akan mengatakan pada kamu tentang hubungannya dengan orang lain, dan dia ingin menyelesaikan bersama kamu. Maksudnya bagaimana, Nes? Yang pasti orang ini menyayangi kamu, nyaman bersama kamu, dan dia ingin mengatakan bahwa dia sudah tidak ada hubungan lain, ya, sudah tidak ingin menjalin sebuah hubungan, atau kalau suami istri ya sudah cerai gitu. Kalau lagi pacaran ya sudah putus gitu ya. Ya, sudah putus. Karena dia ingin mencari cinta yang lain. Ya. Karena saat itu dia terpuruk. Jadi kayak sebentuk cerita gitu. Orang ini mengenal kamu, mungkin udah dekat ya, sudah dekat. Ya, ini seorang yang tangguh, bisa dibilang. Kalau feminim ya mandiri, kalau maskulin ya punya sosok yang tanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin juga dia kepala rumah tangga yang pasti seperti itu. Dan dia dipertemukan dengan kamu, dan dia merasa nyaman, ya, merasa ini bisa single parent juga, merasa nyaman, merasa bersama kamu itu. Ini orang sulit sekali membuka hati atau membuka peluang untuk orang lain, lawan jenis yang pasti. Tapi setelah bertemu dengan kamu, dia merasa mendapatkan sebuah sesuatu yang didapat dari kamu, yaitu ketenangan, kenyamanan. Dan dia jatuh cinta sama kamu, menjatuhkan pilihan perasaannya ke kamu. Dia ingin menjumpai kamu. Dia ingin mengatakan bahwa saya sudah tidak ada ikatan lagi dengan orang masa lalu. Sudah single parent. Ya, atau kalau sudah mempunyai pacar ya sudah putus gitu. Karena ditinggal mencari pasangan yang lain, ibaratnya dikhianati gitu ya. Enggak, salah satu di antara mereka mencari cinta yang lain gitu. Karena ada yang menyebabkan, yaitu sebuah perasaan kekecewaan dan keterpurukan finansial. Itu alasannya kenapa mereka bercerai, atau mereka ditinggal, atau dia ditinggalkan. Bukan mereka, tapi dia tinggalkan, atau dia atau bercerai, seperti itu. Jadi orang ini mempunyai latar belakang, atau ini bisa kamu, bisa dia, ya, bisa vice versa. Letakkan energi kamu bahwa orang ini akan, tapi kita bicara tentang dia. Orang ini akan menghubungi kamu dan menjumpaimu. Bahwa dia ingin mengatakan tentang perasaannya ke kamu, tentang perasaan hatinya ke kamu, dan menjelaskan segala sesuatu tentang hubungan dengan orang dulu, dengan dia, orang dekatnya gitu. Bahwa dia sudah putus, bahwa dia sudah cerai, sudah tidak ada hubungan. Kenapa? Karena ditinggal pergi, atau dia juga meninggalkan gitu ya. Karena ada perasaan kecewa dan keterpurukan gitu. Keterpurukan finansial. Kita akan tegaskan di sini. Ada kesuksesan. Di dalam hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis. Dia mengatakan bahwa bersama kamu ya bisa berkomitmen. Dan komitmen itu akan berjalan baik. Itu menurut perasaan dia. Karena dia merasa bahagia bersama kamu.
ya. Perasaan yang dulu itu merasa dia tidak akan lagi membuka hati pertemuan dengan kamu ya. Dia sudah cukup lama mengisolasi diri ya, menyendiri, ngejomblo gitu. Udah agak lama mencari pencerahan, dan dimana saat ini dipertemukan dengan kamu. Dia memang mencari cinta ya, Des. Iya, dia mencari cinta karena dia mempunyai latar belakang pernah ditinggalkan oleh pasangannya ya. Ini bisa terbalik-balik ya, pasangannya karena ditinggal pergi, karena dia keterpurukan dalam bentuk finansial. Jadi orang terdahulu itu meninggalkan orang ini, kemudian dia nggak bisa membuka lagi karena rasa kecewa, perasaan cinta yang kecewa sekali ya, kecewa sekali, sehingga dia menutup hati. Kemudian dipertemukan oleh alam bersama kamu ya. Ini sudah dekat atau belum, atau memang sudah kalian terjalin tapi kamu masih ragu-ragu atau bagaimana, tetapi di sini dia ingin menghubungi kamu dan akan menjumpai kamu ya. Dan dia bahagia setelah bertemu dengan kamu. Dia merasa nyaman, merasa tenang, bahagia ya. Akhirnya terjalin komitmen. Saat ini pun akan berjalan lebih baik daripada yang dulu. Maksudnya gini, dia sudah lama sekali ngejomblo ya, baru membuka hati untuk kamu gitu. Sebegitu lukakah, Des? Maybe, mungkin. Tapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi yang dinamakan triparty ya. Dia menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan dengan yang lain. Artinya pure hanya komitmen antara kamu dan dia, dan semua akan baik-baik saja. Mungkin kemarin kamu agak ragu-ragu sama dia ya, mungkin agak ragu-ragu karena kamu melihat posisi dia, atau dia yang masih agak cuek, masih agak cool sama kamu, yang seperti tidak ada perasaan apapun, karena dia waktu itu belum bisa betul-betul membuka hati untuk kamu. Dia masih mengisolasi diri, menutup diri, karena perasaan dia yang masih galau. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu ibaratnya kayak seorang wanita cantik gitu, pari cantik gitu, yang bisa menaklukkan bagaimana buasnya singa, bagaimana liarnya singa. Nah, dia ngerasa kamu itulah orangnya ya. Jadi kalian sudah mengenal ya, sudah mengenal. Dan inilah perasaan dia. Ada rasa cinta, ada ketulusan, dan selalu ada kerinduan buat kamu, ada kebahagiaan. Seperti itu ya. Kapan, Des? Mungkin bisa dilihat di sini sekitar 8, 3, 4 ya, 4 bulan ke depan, dimulai dari sekarang, dimulai dari readingan ini sekarang ya. Oke. Dan orang ini memang betul-betul menginginkan kamu untuk menjadi partnernya, karena dia sudah merasa klik dan kamu merasa kamu adalah orangnya yang tepat untuk dia. Maka dia di sini di tebaran kartu tegaskan akan terjadi sebuah kesuksesan dalam sebuah hubungan atau sebuah komitmen seperti itu, karena dia merasa bahagia. Cinta itu indah ya. Cinta itu seperti angin, tapi juga seperti listrik ya. Kenapa seperti angin? Ya lewat aja, tapi tiba-tiba dia akan berbalik arah menjadi sebuah listrik, atau menjadi sebuah kekuatan listrik, nyetrum gitu. Nyetrum. Yang kemarin kamu mungkin nggak terlalu respon sama dia karena kamu hanya seperti apa adanya, tapi ternyata justru itu yang membuat dia merasa nyaman, karena kamu menjadi dirimu apa adanya ya.
tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak pernah menutup-nutupi. Emang seperti Ergun sampaikan, jangan memakai topeng. Kita menjadi lebih baik menjadi diri kita sendiri, tidak usah menjadi orang lain untuk bisa menarik perhatian orang lain. Ya, itu disitulah yang menjadi sebuah kenyamanan. Kadang ada orang yang menjadi orang lain, ya, seperti drama aja. Kamu seperti lampu seperti lampu yang menyinari kehidupan dia, atau seperti petir menyambar, ya, tentang sebuah kehancuran yang saat ini dia sudah tidak berharap lagi untuk bisa menata hati, untuk membuka hati buat yang lain, tetapi ternyata ada kesempatan di mana kamu seperti surprise, seperti buat dia tuh shock gitu loh. Ternyata ada juga ya orang yang masih perhatian sama gue ya gitu. Ya, seperti apa ya, HP atau lampu darurat emergency yang dicas gitu, gitu langsung nyala gitu ya. Ya, dan dia merasa ada transformation, ada perubahan, ada menjadi lebih baik. Jadi dia ngerasa ada sesuatu yang membangkitkan dia untuk menjadi lebih baik dan bangun dari keterpurukan atau dari kehancuran dia, atau bisa dibilang the tower ini ya, the tower, awal dari kehancuran yang kemudian dengan kedatangan kamu atau dipertemukan dengan kamu, dia bisa memperbaiki kembali setelah sekian lama dia mengisolasi diri, ya, menyendiri, lebih banyak sendiri dia. Ya, dan seperti di sini terlihat sekali bahwa perjalanan ini seperti capung, ya, yang kemarin dia tidak ada tujuan arah. Capung, tahu kan capung yang terbang, sayapnya putih, ada yang merah, ada yang coklat ya, indah dilihat, tapi dia terbang dan tahu nggak, dia tidak ngerti arah kemana, nggak ngerti arah, ya, terbang tanpa tujuan, dan dia akan mati di satu saat karena dia tidak mengerti tujuan dan merasa kelelahan. Seperti itulah. Tapi ternyata dengan kehadiran kamu ya di sini membuat sebuah kebahagiaan. Dia ingin berkomitmen dengan kamu, atau bahkan kalau yang sudah komitmen, dengan komitmen bersama kamu dia merasa menjadi lebih baik dan menjadi dirinya sendiri. Yang kemarin dia ngerasa akan ada kehancuran yang berkepanjangan, tetapi tidak. Seperti itu. Ada perubahan lebih baik. Kayak hatinya itu ada yang memperbaharui. Ada hati yang memperbaharui hatinya dia. Bisa terbolak-balik ini, bisa ini energi kamu, ada juga energi dia. Des, kenapa? Kok Des sekarang agak berbeda? Iya, nggak tahu kenapa. Energinya membacakannya seperti ini. Tidak mengepu-ngepu, tidak marah, tidak. Karena mau puasa. Kalau puasa marah Des? Enggak, nanti sama aja sih. Cuma untuk saat ini aja. Kalian merasakan kah? Ada passion, ada chemistry di hubungan ini, ada chemistry, ada quality, ada kualitas di hubungan ini yang membantu untuk bahagia, fun, ya. Di sini ada yang disebut namanya gairah atau seks atau the devil, ya, boleh dibilang begitu. Kemarin dia tidak punya rasa apapun, tapi setelah bersama kamu dia ngerasa menjadi lebih baik, ya. Itulah dia ingin menghubungi kamu dan ingin menjumpaimu karena dia ngerasa kehidupannya sudah kembali setelah mengenal kamu. Ini bisa
dipertemukan melalui sosmed atau bisa langsung memang kalian sudah terhubung seperti itu. Tetapi waktu itu hanya pertemanan atau hanya kenal ya pertemanan aja, atau teman kantor atau teman ngopi-ngopi aja. Tapi inilah yang dia rasakan ya. Siap-siapkan mental kamu, siap hati kamu, hari kamu, waktu kamu untuk dia. Bagaimana cara mengetahuinya? Cobalah kamu untuk peka. Sekiranya saat ini tuh orang yang dekat sama kamu, yang selalu terhubung dengan kamu tuh siapa gitu. Ini orang sudah terhubung dengan kamu, cuman belum terlalu dekat. Karena atau kalau enggak dia ini orang sudah intens sama kamu, tetapi apa ya namanya, belum seperti yang kamu rasakan karena dia terlalu cuek atau tidak pernah ngerespon seperti layaknya. Jadi kayak orang deket tapi cuek sama kamu gitu loh, nggak peduli. Karena dia waktu itu atau sebelum pembacaan tabaran kartu ini dia masih mengisolasi diri, masih menutup diri. Tapi saat ini saatnya untuk membuka hati dia setelah apa yang dia rasakan sejak bersama kamu. Ada perubahan besar yang dia rasakan. Tidak mungkin Des, dia terlalu ego, terlalu sombong. Kenapa tidak? Why not? Semua kuasanya, ada kuasa di atas kuasa. Ya, inilah mungkin yang disebut namanya keajaiban. Yang kemarinnya cinta menjadi tidak cinta, yang kemarinnya tidak cinta menjadi cinta. Tapi di sini adalah yang kemarinnya sepertinya tidak mungkin, saat ini insya Allah kersane Gusti Allah atau kehendak Allah semua bisa terjadi. Ya, kalau kalian ada di ranah ini dekat seseorang dan kamu merasa diabaikan atau kamu merasa dicuekin, ya mungkin saat dia saat ini ingin menghubungi kamu dan menjumpai kamu. Bukalah hati untuk dia dan jangan pernah memakai topeng ya. Topeng jadilah diri kamu sendiri. Kalau diterima ya terima, kalau nggak ditolak. Karena kamu mungkin terlalu kecewa ya. Tetapi alasannya sudah disampaikan di sini, bahwa dia pernah dikecewakan orang masa lalunya atau orang dekatnya karena keterpurukan finansial seperti itu. Dan dia di sini lebih berhati-hati. Kemudian dipertemukan dengan kamu. Ya. Oke? Di sini ada energi Leo, ada energi Aries, juga ada energi Libra. Kemudian juga ada energi Scorpio. Ada juga energi Taurus. Ada juga energi Leo. Ada juga ya, Leo kuat sekali ini. Ada energi Cancer. Juga ada energi Virgo. Ya, Cancer juga kuat di sini. Ada energi Capricorn. Ya, juga ada energi tentang apa namanya itu, Sagittarius. Sorry, agak dibaca dulu ya, elemennya apa gitu ya. Ada elemen api, elemen udara, elemen air, dan elemen tanah. Semua berbaur di tebaran kartu ini, jadi saling melengkapi satu sama lain. Tetap semua keputusan ada di tangan kamu nanti. Apa yang akan kamu lakukan. Jangan memakai topeng, tapi tetap dalam keadaan yang bijaksana. Tutur kata harus dijaga. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat yang justru akan menyulitkan kita sendiri. Sama-sama membuka mulut, berbicaralah yang baik. Tapi dia suka nyakitin aku. Kalau kamu kembali seperti dia ya. Kalau dia suka nyakitin kamu dan kamu nyakitin dia, artinya kalian sama. Artinya kalian berjodoh dong. Oke, kirim energi kamu buat aku. Aku akan men-shuffle pesan untuk kamu. Versi Gondes ya, pesan alam semesta versi Gondes. Oke, fokus. Kita akan ngambil dari bawah, dari tengah,
kita ambil satu aja, kemudian kita akan ambil satu yang warna kuning. Kita akan buka satu persatu pesan ini. Fokus ya, ini pesan untuk kamu. Angka 26. Bunda nggak tahu 26 ini angka apa, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Tapi 20 ini ada momen yang penting buat kamu, entah ini tanggal lahir, entah ini kalian nanti akan dipertemukan, atau entah setelah kamu diperkenalkan kemarin ya. Tapi juga dimaknai sebagai proses. Proses. Pesan yang kedua di sini, mendekat pada pemilik kuasa alam semesta, wajib, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia, mendekatkan diri, berdoa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan atau menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ada ketulusan hati di sini. Jangan memakai topeng. Kalau kamu sayang, bilang sayang. Kalau kamu tidak sayang, bilang tidak sayang. Kalau kamu ingin menerima, bilang iya. Kalau tidak, sampaikan kata-kata tidak dengan bijaksana dan arif. Belajar sesuatu ya, lakukanlah yang bisa membuat kamu lebih maju. Belajar sesuatu, jangan stuck jadi orang. Ya, oke. Pesan yang terakhir di sini ada jujur, pasti jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, baik tentang keadaan, tentang kondisi, ataupun tentang hati, tentang situasi ya. Jujur itu inti dari sebuah hubungan juga, seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes, tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, dan mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah atau karena Tuhan kita. Karena apa? Jangan pernah mencintai dengan pengertian kamu sendiri. Itu akan menjadi sebuah penyesalan, karena sesuatu yang terjadi nanti tidak seperti yang kita inginkan, karena ada yang kuasa di atas kuasa ya. Jadi lebih baik serahkan cintamu, hidupmu, matimu, apapun itu, rezekimu pada Sang Pemilik alam semesta, dengan cara mencintai karena Allah, agar tidak kecewa seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan atau lepas dari persepsi kita. Tetap bersyukur, tetap menjadi orang baik ya. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, dan jangan mengeluh, karena mengeluh itu akan menjadi beban buat kamu sendiri ya. Tidak merasa puas terus gitu loh. Oke. Tetap optimis dan jaga kesehatan, jangan pernah lupa, karena kesehatan adalah inti dimana kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, ada kesalahan dari kode sebagai setara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.